Kita doa bersama dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Doa memulai belajar. Kita, mari. Amin. Terima kasih Kak. Baik, hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu kita belajar apa? Belajar apa? Coding. Belajar coding. Ya. Jadi sebenarnya di hari kita harus belajar pakai InFocus. Kita belajar pakai InFocus. Tapi karena kita di sini kita punya InFocus, tidak ada, kabel tidak ada, jadi kita tidak sementara tidak pakai InFocus. Tapi tidak apa-apa, kita pakai semua yang ada laptop, ada HP. Kalau kita belajar coding itu dia menyangkut dengan semua yang namanya IT, semua yang menyangkut dengan laptop, HP, komputer, InFocus, itu yang nanti kita belajar. Ya, di sini hanya ada HP dengan ini laptop saja, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita belajar tentang coding. Ada yang tahu coding itu yang apa? Ada yang tahu coding? Pembelajaran coding. Coding itu yang apa? Ada yang tahu atau tidak? Lupa? Ya. Jadi coding adalah proses penulisan, pengujian dan pemeliharaan kode komputer secara langsung. Maksudnya di coding itu adalah suatu proses apa, pemecahan kode atau langkah-langkah yang diatur oleh apa, komputer. Jadi ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi kalau kita belajar, contoh kita belajar matematika, berarti kita bisa juga pakai komputer karena ada kode-kode tertentu yang dibaca oleh komputer. Ya. Jadi ini hari kita belajar, tujuan pembelajaran yang akan kita belajar adalah menganalisis kode secara logis dan sistematis. Yang kedua, menerapkan prinsip berpikir komputasional, dekomposisi, penilaian pola, abstraksi, dan berpikir algoritma dalam tugas coding sederhana. Jadi kita belajar, tujuan pembelajaran yang akan kita belajar hari ini tentang apa? Berpikir komputasional. Ulang. Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional adalah pendekatan atau pemecahan masalah yang melibatkan masalah kompleks atau umum menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Mencakup konsep yang digunakan oleh ilmuwan komputer untuk menulis algoritma yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi berpikir komputasional, maksudnya kita berpikir ini komputer saja, manusia yang suruh perintah dulu baru dia bekerja. Jadi misalnya contoh kita print soal ya. Ibu pakai komputer atau ibu pakai laptop. Di situ kalau ibu perintah print, di situ ada dia punya ini apa, langkah-langkah, dia punya menu-menu yang atau dia punya langkah-langkah pola-pola yang harus kita enter dulu, baru kita pilih baru dia suruh perintah untuk print. Jadi komputer itu dia tidak sendiri, dia buat sendiri tanpa
aplikasi. Kita ke gereja atau kita jalan di sembahyang, kita bawa Alkitab, kita kalau tidak bawa Alkitab kita bisa lihat langsung di ada aplikasi yang sudah ada Alkitab. Jadi ini coding ini kita belajar tentang aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat secara khusus untuk kita pakai. Jadi bukan berarti komputer itu terlalu pintar, tidak. Kita manusia yang pintar baru bisa buat komputer, bisa buat aplikasi-aplikasi yang dipakai untuk pembelajaran. Jadi kita sekarang tuh kita bisa pakai belajar nih matematika pakai aplikasi. Ada aplikasi game yang kita bisa, itu orang sudah ada memang, sudah tersedia memang. Jadi kalau kita mau, misalnya kita mau belajar tentang abjad di dalam ini, misalnya anak TK belajar abjad, dia tinggal pakai aplikasi yang ada abjad. Ya. Kalau sekarang kita bisa pakai ini aplikasi tentang misalnya hewan-hewan, kita bisa pakai ada aplikasi-aplikasi yang kita bisa buka dan kita bisa tahu ciri-ciri hewan. Kalau misalnya kita orang bilang, saya minta ciri-ciri dari kata, nah nanti sudah sendiri yang cirinya keluar. Jadi di sini kita belajar tentang berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu ada beberapa langkah di dalam. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ya, jadi kalau dekomposisi ini dia berbicara, ya, kalau berbicara tentang ini dekomposisi berarti itu dia berbicara tentang masalah yang besar menjadi sampai masalah yang kecil. Dia belajar masalah yang besar, dari yang besar dia telah sampai yang kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola yang kemarin Ibu kasih tahu. Kalau pengenalan pola tuh misalnya contoh kita belajar peta. Ya, kita belajar peta itu kan dia ada apa? Ada tanda gunung. Ada gunung berarti kalau kita lihat di peta situ berarti ada gunung di situ. Terus kita mau cari kampung atau sungai. Ada sungai berarti itu tempat yang kita itu ada sungai. Jadi pokoknya ada gambar pola. Ada di peta tuh ada gambar pola. Baik itu jalan, baik itu sungai, baik itu gunung. Itu ketika kita mau lihat tentang itu dia ada di situ. Ya, jadi pokoknya dia menyangkut dengan pengenalan pola. Kalau kita masuk belajar tentang matematika berarti kita nanti dibuat seperti ini. Ini yang juga dia nama pembelajaran coding. Ya, pembelajaran coding. Jadi nanti ada kode di dalam. Nah, ada nih. Jadi ini belajar tentang ada kode warna. Kita bisa lihat warna-warna semua ada di dalam kode-kode di sini. Di sini nanti dibilang warna merah ada di kode berapa, warna biru ada di kode berapa, ada ungu di kode berapa. Berarti itu kita sudah bisa tahu sendiri. Ya, nanti sebentar ada tugas yang nanti kamu selesaikan. Bisa? Bisa. Ya. Jadi bagaimana kita dituntut sekarang zaman ini kita dituntut untuk berpikir seperti komputer. Maksudnya kita juga harus lebih pintar. Kita manusia harus lebih pintar daripada benda yang ada komputer. Jadi berpikir komputasional. Berpikir seperti komputer. Maksudnya kita harus lebih pintar. Kita harus lebih pintar daripada komputer. Jadi sekarang itu di mana-mana orang semua sudah pakai AI. Orang buat ini. Padahal ibu ada foto di kelas ini, tapi ibu bisa pasang ibu pun foto, ibu bisa buat di dalam aplikasi dia nama aplikasi AI. Itu nanti ibu seperti ada mengajar di Jakarta sana. Ibu ada berdiri begini di kelas, tapi bisa pasang ibu ada berdiri di Monas sana, di Jakarta di Monas sana. Ibu bisa ada di gedung belajar di Monas sana. Maksudnya ruang kelas misalnya ibu mau suka pakai di Jawa punya, nah ibu bisa
sekarang dia nama aplikasi AI. Kita bisa pakai. Jadi nanti itu semua nanti kita belajar di pembelajaran coding. Nanti ke depan kita akan belajar. Ini hari kita hanya belajar tentang berpikir komputasional. Baik, kita akan kerja tugas. Ibu akan kasih masing-masing kelompok bisa ya. Mencari kalau ini apa? Ya, kalau abstraksi, kalau untuk bilang ini berpikir abstraksi itu dia seperti jadwal pelaksanaan. Misalnya kita mau pergi piknik, ibu bilang, ya kita kumpul jam 8 di sekolah. Kita nanti yang kita bawa tuh pakaian, yang kita bawa tuh makanan, yang kita bawa pokoknya itu ibu taruh di satu ibu sebuat aturan itu ada jadwal pelaksana tuh, mulai dari apa yang kita bawa, apa yang kita buat di sana, apa yang nanti kita lakukan di sana, semua sudah jadwal. Jadi kita akan ikut itu saja. Ya, itu yang dinamakan dengan abstraksi. Kalau algoritma itu dia berbicara tentang apa? Tentang langkah-langkah di dalam program atau aplikasi komputer. Ya, aplikasi-aplikasi yang ada di dalam langkah-langkah. Misalnya contoh tentang bagaimana kita buat mie. Bagaimana kita buat mie, masak mie. Itu dari contoh sederhana yang biasa kita lakukan dalam kita kehidupan. Misalnya contoh, kalau kita mau masak mie, kalau kita tidak mungkin kita masak bumbu duluan Yang kita masak duluan adalah yang pertama kita buat apa? Buat kompor, kasih menyala kompor, buat taruh air dan mendidih, baru kita taruh mie. Kok taruh bumbu duluan? Tidak ya. Kita taruh mie duluan. Taruh mie baru nanti taruh bumbu. Jadi kita belajar tentang jadi langkah-langkah. Jadi algoritma ini dia berbicara tentang bagaimana langkah-langkah atau kode yang tertulis di dalam aplikasi atau langkah-langkah yang ada di dalam aplikasi tersebut. Ya, sekarang Ibu akan bagi tugas. Tugas yang pertama adalah satu-satu orang satu kelompok mengerjakan, ya kita kelompok datang ambil dulu. Nanti Ibu jelaskan. Sudah, perhatikan masing-masing punya. Ini lihat ini. Maksudnya datang kamu bisa lihat langsung sama dia. Datang berdiri di sini, Kak. Ya, sudah. Di situ di yang pertama, gambar pertama dia bilang gambar pertama yang ini, gambar pertama yang warna-warni yang ini. Ya, gambar. Ya, di situ kita memecahkan kode. Di mana gambar yang ada tuh kamu salin di dalam kotak yang ini, seperti yang gambar pertama. Gambar kedua juga begitu. Kamu harus tulis kode yang
kosong sini. Begitu juga ini. Sudah. Kalau yang ini, perhatikan ibu jelaskan di sini langsung mengganti di situ Ya, yang berikut ini kode nih kita lihat di sini. Misalnya 5 nomor 2 nomor 5. Dari nomor 2 nih dia kode dia warna di mana? Lihat. Warna apa? Orange. Kode 5 warna apa? Kode yang 5. Perhatikan. Orange. Iya, ini pink, ini orange. Jadi tarik dari dia suruh tarik toh 2 ke 5. Berarti tarik dari duanya mana? Yang mana yang 2? Ini. Nah, 2 ke 5. Lihat lagi 1 ke 8. Lihat kode satunya apa? Warna apa? Sudah. Ungu. Tarik ke di sini dia bilang tarik ke berapa? 8 berarti lihat 8 warna apa? Nah, berarti tarik ke sini. Bisa? Ya. Oke. Bisa mengerti? Tarik ini tinggal salin saja. Salin saja dari yang warna kode yang ada di dalam sini, salin taruh di sini. Harus teliti. Sudah? Begitu juga berikut. Kode yang ini disalin ke sini, di sini salin ke sini. Ke kotak yang ada. Terus di sini, perhatikan, bisa. Perhatikan di sini warna, misalnya dia kode warna di sini. Warna misalnya dia ungu. Ungu berarti warna 1 toh. Nah, di sini dia bilang 2, nomor 2 ke 5. Berarti nomor 2 perhatikan, nomor 2 di mana? Warna apa? Ini warna apa? Orange, pink. Ya, pink. Terus lihat lagi 5 warna apa? Orange. Berarti tarik dari di sini dia bilang 2 ke 5. 2 strip ke 5. Berarti dari sini garis ke 5. Begitu juga 1 ke 8. Lihat kode, terus lihat dia warna dan tarik ikut itu. Bisa? Oke. Mengerti kita? Yang ini dulu. Ya, perhatikan. Ini dia bilang, bisakah Anda mengkodekan hal yang sama seperti yang Anda lihat pada gambar berikut? Jadi kode yang ada di sini itu dipindahkan ke kolom sini. Sesuai dengan ini. Bisa disalin ke sini. Gambar sesuai begini nih, gambar di sini. Nah, kalau di sini lihat kode warna yang ada misalnya 1. Di sini dia bilang 2 ke 5 toh. 2 ke 5, garis dari 2 ke 5. Berarti lihat, ini warna apa? Orange. Di sini orange ada toh. Berarti dari sini. Di sini dia bilang 5. Kode 5, lihat kode 5 warna apa? Kuning. Kuning berarti dari kuning ke dari ini. Ini orange nih ke kuning sini. Tarik dari sini. Begitu juga lihat lagi 1 ke 8. Berarti lihat kode 1 warna apa? Kode 8 warna apa? Dari kode 1 ke kode 8. Begitu seterusnya sampai selesai. Bisa? Ya. Selamat. Silakan bekerja. Ya, silakan. Masing-masing kelompok lah ayo kerja dalam 10 menit. Bisa? Pasang kode itu di depan. Jadi coret apa bisa? Bagi saja kalau ya laki-laki kerjanya perempuan kerjanya atau perempuan kerjanya ya itu gambar saja bisa gambar saja. Ibu kasih waktu ya 10 menit terlalu cepat nah 15 menit. Silakan. Ya waktu. Biar yang bisa yang lain kerja yang ini supaya jangan menunggu lama. Ya, lebih semangat. Masing-masing kelompok bertanggungjawabkan dia punya tugas. Nanti sebentar dia bisa mempresentasikan di depan.
Kalian boleh warna saja bukan. Nah, itu lagi. Jadi ini tugas tuh, dia butuh kita teliti, terus kita juga harus ingat kode warna, kita harus perhatikan, kita jangan salah warna. Kalau kita salah warna yang jelas kita juga salah taruh kode. Misalnya, oh kita pernah bingung ini warna orange, kok ini warna kuning. Jadi akhirnya kita salah pasang kode. Jadi harus teliti. Ini dibutuh ketelitian dan keseriusan dalam belajar. Ya. Lanjut saja. Nah, semua selesai. Ya, ini pembelajaran yang pertama pengenalan pola. Pengenalan pola. Jadi situ kan ada pola, ada kode-kode di situ toh. Nah, ini yang sekarang kita ada kerja. Nanti sebentar kita belajar lagi tentang algoritma, bagaimana menyusun langkah-langkah yang tepat dalam memasak mie. Ini kelompok 4, kelompok 5, ini kelompok 6. Pokoknya kalau tidak 9 berarti itu berarti apa? Maksudnya tidak 9 berarti itu jadi 9. Kita jangan keluar. Tulis nama kelompok.
Jadi itu masalah yang kamu dapat di situ. Ingat baik-baik sebentar kamu presentasi akan bisa omong. Sudah. Tadi kamu ini kesulitan yang kamu dapat di sini itu apa itu berpikir memang tadi kami kelompok kerja kami ada manajemen ini. Itu nanti kamu ngomong sendiri karena itu kamu merasa. Toh ada kesulitan di sini. Toh itu nanti sebentar omong. Ada kesulitan saat kamu buat itu kamu cari deh kode itu berarti itu harus kamu omong. Kelompok di tinggal presentasi kelompok kelas kelompok yang belum. Menit oh ini sudah lewat 15 menit cepat. Berpikir memang sebentar ada masalah di sini saung yang di sini ya. Nanti kelompok yang pakai kelompok kelas 6 duluan, kelompok 6 duluan. Mas satu orang saja yang ngomong di depan. Berdiri di tempat ngomong. Suara keras ya. Ya teman-teman kelompok lain, dengar dan perhatikan presentasi dari kelompok. Nah, kami dari kelompok Barcelona telah membuat kode warna. Kami membuat ini nomor 9 di bagian bawah ada di bagian atas sudah ada warna di kami melewatinya. Kamu melewati. Ya, apakah saat ini kamu kerja kode pasang kode itu ada masalah yang kamu hadapi? Ada masalahnya yang seperti tidak ada kode, ya tidak ada warna dan ada kode tapi warnanya tidak ada. Oh ada warna atau kodenya tidak ada? Warnanya tidak ada. Yang susah untuk kamu cari ya garis untuk pasang itunya karena dia tidak ada kawan. Oke, itu yang menjadi kalau gambar kedua ada masalah yang tidak ada masalah. Kamu bisa perhatikan dan bisa ikut. Tidak sulit ya. Nah, baik. Berarti apa kelompok kelas 6 ini dia punya mata, dia bisa kenal warna, dia untuk bisa lihat dia buku gambar jelas dan mengikuti yang ibu suruh. Tepuk tangan buat yang kelompok kelas 5. Silakan. Agustina. Ya, siapa yang mau presentasi? Kita, siapa? Dari Ina ada ini apa? Jum kerja toh? Ina baik. Kami dari ya dari kode yang dari beberapa ini apa gambar yang ada di mana ya ini rasa sulit punya dengan kelompok rasa sulit yang mana kamu kerja kamu rasa sulit ada di bagian mana yang rasa sulit bisa bantuin aja rasa bangun nomor berapa nomor 9 sama apa
sembilan tidak ada. Kalau sembilan tidak ada, nah, lewat. Kita cari yang ada nomor dan warna. Bisa? Ya. Kalau yang ini, tugas yang ini, ada yang kesulitan di mana? Tidak ada. Ya, berarti kamu bisa tulis kembali atau gambar kasih kode kembali ini kertas ya. Ya, tepuk tangan buat kelompok satu. Berikut Mas. Tidak ada angka 9, tetapi kami mengikuti warnanya dan kami Ya, kami mengikuti warna dan kami mengikuti garis yang ada di dalam warna dan kami ikuti. Memang ada kesulitan, tapi berusaha untuk menyelesaikan. Tepuk tangan buat kelompok. Jadi pokoknya kita mengikuti seruan yang di atas. Jadi kalau kita datang, kita tidak baca dia punya seruan di atas terus kita langsung kerja, kita akan dapat masalah di sini, kita bingung. Makanya kita harus baca. Periksa angka yang sesuai dengan warnanya. Kodekan kata sandi di dalam
kayu api. 2. Membuat api. 3. Menyiapkan mie. 4. Menyiapkan tajuk. 5. Tuangkan air ke dalam tajuk. 6. Air telah mendidih, kita akan mengisi mie yang telah disediakan di mangkok. Kita menunggu sampai 1 menit. Menyiapkan 7. Menyiapkan bumbu-bumbu. 8. Lalu diangkat dan dicampur. 9. Disediakan di atas meja. 10. Menyiapkan meja dengan rapi atau hiasan. 11. Siap untuk disajikan. Ya, baik. Tepuk tangan. Jadi itu langkah-langkah di dalam bagaimana kita rebus mie. Ya, jadi itu hanya contoh yang kita biasa buat di dalam kita punya contoh-contoh yang kita biasa buat di dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Ya, bagaimana kita buat langkah-langkah di dalam memasak. Salah satu contoh memasak mie. Ya, jadi sekarang kita tidak boleh makan mie mentah. Aduh saya busur nggak. Ya, jadi di sini berpikir komputasional. Di situ ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada algoritma. Jadi salah satu contoh yang baru teman buat itu berpikir algoritma. Jadi sebelum kita berpikir dan berbuat harus kita mempersiapkan dia punya langkah-langkah. Kita harus belajar dia punya langkah-langkah dulu. Kita harus paham dia punya langkah-langkah dulu. Baru kita mulai bekerja. Begitu juga komputer. Komputer itu tidak, sekali lagi komputer itu tidak bisa kerja sendiri tanpa perintah dari manusia. Maksudnya kita mesti perintah dia dulu. Kita mesti buat dia punya langkah-langkah. Itu dulu baru dia bisa perintah. Misalnya contoh perintah print atau apa lain sebagainya. Bisa? Ya. Jadi kita dituntut di zaman sekarang ini untuk bagaimana berpikir seperti apa? Komputer. Yang dinamakan berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Ya. Sebelum kita buat kode, sebelum kita isi, kita harus terlebih dulu memahami kode yang akan kita pasang seperti tadi di gambar nih. Kode yang kita tidak pahami yang ini kode, berarti kita tidak bisa pasang di sini kode yang seperti yang ada di sini. Kalau kita tidak paham, nah, kita paham dulu, baru kita bisa pindahkan ini kode yang ada di sini ke sini. Bisa? Nah, jadi kita di zaman sekarang, di era sekarang, kita dituntut untuk berpikir komputasional. Baik, kita pembelajaran untuk hari ini kita sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan belajar lagi tentang bagaimana kita pakai AI. Bagaimana kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Nanti kita belajar lagi. Sudah bisa? Ya. Kalau begitu kita pembelajaran cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan sambung dengan materi berikutnya. Apa yang telah Ibu sampaikan, semoga itu bermanfaat. Semoga itu juga yang bisa dilakukan dalam kita kehidupan sehari-hari. Kita sampai di sini. Semua siap untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dari Ibu Guru. Silakan